Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah kualat Gunung Pulosari. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada suatu hal buruk yang terjadi pada kami. Kita kemana, Rick? Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. Ke kawah. Ngapain ke sana? Aku berhenti melangkah. Kita harus cari si Mira. Tadi gua lihat LD terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Begini, Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Ricky, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rick, lu bawa kompas? Enggak. Aku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar, Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rick. Wah, untungnya gua bawa nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. Syukurlah, aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku, semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang, ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah, tapi tetap tidak ada. Ricky, aku panik, keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang, sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau, aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah, itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah, tenggorokanku kering, persediaan air sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak, lalu aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Ah, kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori, seseorang memanggilku, itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir. Kusorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini, sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu milik Mira. Mira, pelan-pelan ku dekati lengan itu. Sini, Ri, lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu, bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku, ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia, ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai, orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk, mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau menikah, Ri. Hah? Nikah. Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini, Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gua kenalin lo sama calon suami gua. Dia ganteng banget. Mira menarik lenganku. Enggak Mir, kita harus pulang. Sadar Mir, ini pasti bukan alam kita, aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk, tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar.
Ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, itu calon suami gua. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang, dan juga bertaring. Astaga Mira, ayo pulang. Kutarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga kutarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun, kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tolong biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira menggibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi. Rumah gua sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar Mira, sadar. Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silakan aja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku, terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai, orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut, ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde, ia juga mengenakan kebaya batik, kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan, ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas, aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang, Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia, langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira, makhluk itu sangat menjijikan, ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya, bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Kupercepat langkah, sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku mengembuskan napas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lu? Ninggalin gua sendirian. Rick, gua, cari-cari dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat Rick, si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada aja lu. Masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampaknya sedang rusak. Serius Rick, gua lihat sendiri, lebih baik kita pergi dari sini sekarang, nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru Rick, nanti kita terpisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama, aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab, dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang kukenal. Ricky lu jalan paling depan aja, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh siap Ri, katanya sambil tertawa. Dari belakang ku perhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, lu kenapa sih? Hah. Gua baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky. Namun, aku tetap waspada. Sialnya 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky, ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti. Sekarang aku mulai ragu padanya.
Dia bukan lagi Ricky yang kukenal, tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat, nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky itu adalah Okos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulosari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon, wajahnya penuh darah, ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD, aku menyipitkan mata. Ricky itu si LD, kutepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana, nggak ada, timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari dahan pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu, Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu, orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky, bukan, dia bukan lagi Ricky. Lihat saja tatap matanya mati, ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah lalu lari meninggalkannya. Bersambung besok ya guys ya. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.